Reforming Heart, hari ke-108. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema hari ini adalah kemenangan dan kejatuhan Ahab. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 20 ayat 23 sampai 34. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengar usulan mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka, seperti dua kawanan kambing, sedangkan orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari, orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita. Dan dengan demikian, keluar menghadapi Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel dan berkata, Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataan itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah, ambillah dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad menghadap dia, lalu diajaknya naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapakmu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Mari kita merenungkan. Raja Aram melarikan diri karena prajuritnya dibantai oleh Israel. Tetapi dia mendapatkan nasihat dari pegawai-pegawainya yang memberikan pendapat ahli mengenai perang dengan Israel. Mereka mengamati bahwa kemenangan Israel adalah kemenangan yang berbau supernatural. Israel tidak lebih baik dalam taktik dan senjata, dan mereka sangat sedikit dalam jumlah. Jadi bagaimana mungkin Israel menaklukkan pasukan Ben-Hadad? Bagaimana mungkin jumlah kecil seperti itu mengusir Ben-Hadad sehingga ia harus melarikan diri dari peperangan jika dia tidak mau terbunuh? Maka mereka mengambil kesimpulan bahwa tentulah ini pekerjaan Allah. Mengapa Allah ini begitu sangat kuat sehingga dewa-dewa Aram tidak ada yang sanggup menolong Aram untuk bertahan terhadap serangan Tuhan?
karena menurut mereka Tuhan adalah Allah gunung. Mereka salah, karena mereka bertarung di gunung, yaitu di tempat kekuasaan Tuhan. Mungkin mereka mengingat sejarah mengenai turunnya hukum Tuhan di Gunung Sinai, maupun pameran api yang turun dari langit di Gunung Karmel. Maka mereka telah membuat rancangan perang yang berikut, yaitu berperang di tanah datar. Di tanah datar Tuhan akan kehilangan kekuasaan, dan karena itu mereka dapat menaklukkan Israel. Lihatlah betapa bodohnya pola pikir para penyembah berhala. Siapakah yang menciptakan gunung dan seluruh daratan? Tuhan. Siapakah yang menciptakan lautan dan segala isinya? Tuhan. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang dan seluruh benda langit? Tuhan. Jadi dari manakah sumber bahwa Tuhan adalah Dewa Gunung? Bukan dari sumber asli, yaitu firman Tuhan. Mereka terjebak dalam pola pikir yang memutlakkan diri, tetapi tidak menyelidiki apakah pola pikir itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau tidak. Mereka akan belajar dengan cara yang sangat berat bahwa Allah ternyata juga adalah Allah daratan yang rata. Ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Aram ke tangan orang Israel, karena orang Aram menganggap bahwa dia hanya berkuasa atas gunung. Ratusan ribu tentara Aram yang siap berperang akhirnya dihantam oleh pasukan Israel. Bahkan ayat 29 mengatakan bahwa 100.000 tentara Aram tewas dalam pertempuran itu. Sisanya melarikan diri ke Afek, tetapi tembok kota itu tiba-tiba runtuh menimpa mereka, sehingga ada 27.000 orang mati. 127.000 tentara tewas dalam pertempuran itu. Inikah kuasa dari Allah pegunungan? Ternyata di tanah datar pun dia tetap menang. Mengapa? Karena bumi dan segala isinya diciptakan dan dimiliki oleh dia. Tuhan tidak menyatakan dirinya, baik kepada Israel maupun kepada Aram, bahwa dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi bagian selanjutnya mengatakan bahwa Raja Aram dan pegawai-pegawainya yang masih hidup melarikan diri dari satu kota ke kota lain untuk menyelamatkan nyawa mereka. Lalu mereka mencoba meminta belas kasihan orang-orang Israel dengan memohon supaya mereka diampuni. Celakanya adalah Ahab mendengarkan permohonan itu. Ahab mengatakan bahwa dia akan membiarkan hidup Ben-Hadad, saudaranya itu. Dia mengikat perjanjian damai yang menguntungkan Israel dengan Ben-Hadad. Inilah keahlian politik Ahab. Menjalin relasi dan memilih jalan damai dan negosiasi ketimbang berperang. Tetapi apakah ini cara Allah? Ternyata tidak. Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel agar Ben-Hadad ditumpas. Tuhan ingin menghukum raja yang kejam ini, tetapi ia luput dari hukuman karena Ahab lebih memilih menjalin relasi politik dengan Ben-Hadad. Inilah kejatuhan Ahab yang menambah daftar dosanya yang sebelumnya yang sudah sangat banyak. Kita akan merenungkan beberapa hal mengenai sifat Ahab yang sepertinya baik, tetapi sebenarnya sangat dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, Ahab merangkul rakyat dengan memberikan kepada mereka agama yang mereka sukai, yaitu menyembah Baal. Tetapi ini sangat menyakitkan hati Tuhan, seorang raja yang seharusnya menjadi wakil Allah yang juga mengarahkan seluruh rakyat kepada Allah. Raja memimpin rakyat demi damai sejahtera yang sejati. Jika raja diatur oleh rakyat, maka sebenarnya dia sedang menjerumuskan rakyatnya sendiri. Apakah gunanya seorang yang diterima dengan baik oleh orang lain jika ia dibenci oleh Tuhan? Bukankah lebih baik kalau dia diperkenan oleh Tuhan, agar dia dapat mengarahkan orang lain untuk juga diperkenan oleh Tuhan? Rakyat Israel tidak perlu terus-menerus didengar. Rakyat Israel perlu dibimbing untuk mengenal Allah yang sejati. Ahab bertindak seperti orang tua yang bodoh, yang mendengarkan semua permintaan anaknya sehingga akhirnya menjerumuskan anaknya ke dalam kehidupan yang semakin rusak. Tetapi orang bijak tidak begitu. Dia akan mengarahkan hati anak-anaknya untuk mengarah kepada kebenaran, kebajikan dan juga bijaksana sejati, yaitu hanya di dalam takut akan Tuhan. Daud bukanlah orang yang diatur oleh rakyat, tetapi dia menunjukkan teladan hidup bagi Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia bisa diperkenan oleh rakyatnya juga. Biarlah kita tidak jatuh ke dalam dosa Ahab.
Biarlah kita mempunyai perasaan takut akan Tuhan yang jauh lebih besar daripada rasa takut akan manusia. Biarlah kita rindu diperkenan Tuhan jauh melebihi kerinduan kita untuk diperkenan oleh manusia. Yang kedua, Ahab tidak menyadari ketika dia sedang diberkati oleh Tuhan. Kemenangan Ahab atas Ben-Hadad adalah kemenangan yang mustahil. Tidak mungkin tentara Ahab dapat meraih kemenangan yang spektakuler seperti itu. Tetapi segera setelah kemenangan diraih, Ahab langsung lupa siapa yang memberikannya kepada dia. Dia segera mengambil inisiatif untuk mengampuni Ben-Hadad dan menjalin relasi dengan dia. Dia lupa untuk datang menghadap Tuhan dan mengucap syukur kepada dia dengan hati yang penuh dengan rasa takut dan gentar. Ahab tidak merasa bahwa apa yang diterimanya adalah suatu yang luar biasa. Ia merasa bahwa sudah sewajarnya ia mendapatkan apa yang telah dia raih. Tetapi ini tidak benar. Dia tidak seharusnya mendapatkan kemenangan ini. Ketidakmampuan Ahab untuk menghitung berkat membuat dia sangat sulit untuk bertobat dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana dengan kita sekalian? Jika Tuhan telah mengerjakan pekerjaan yang besar dan boleh kita nikmati, yang manakah yang menjadi respon kita? Ya, memang sudah sewajarnya saya boleh menikmati ini. Atau, siapakah saya sehingga boleh mendapatkan kelimpahan anugerah seperti ini? Tuhan sudah memberi terlalu banyak, tetapi Dia masih mau menambah lagi dengan ini dan itu. Sungguh, saya tidak layak. Respons yang kedua adalah respons Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18-20, demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah?" Yang pertama adalah tipikal respon orang-orang seperti Ahab. Betapa jahatnya orang yang tidak tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang ini terus merasa dirinya layak mendapat apa yang mereka dapatkan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kita tidak berhak diampuni dan dipelihara oleh Tuhan. Kita hanya layak dibinasakan karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita dan seolah masih belum cukup. Dia memelihara iman kita dan memberikan pertumbuhan rohani melalui firman-Nya kepada kita. Layakkah kita? Tidak. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita. Yang ketiga, Ahab bertindak seperti orang yang berhak memutuskan nasib musuh Tuhan, yaitu Ben-Hadad. Lihatlah betapa arogannya Ahab sudah bertindak. Dia merasa dia berhak menentukan akan menjadi sahabat atau menjadi hakim yang harus menghakimi Ben-Hadad. Dia memilih untuk menjadikan Ben-Hadad sahabat. Ini adalah tindakan yang sungguh di luar porsi. Ahab adalah pelaksana kehendak Tuhan, bukan pembuat kebijakan. Allah adalah yang membuat rancangan, sedangkan umatnya harus hidup di dalam rancangan itu. Kita tidak mungkin membuat kebijakan, karena Tuhan belum percayakan kita hingga sejauh itu. Tetapi kita tetap adalah pelaksana yang tunduk kepada kebijakan yang telah dibuat. Ahab tidak seharusnya mengampuni Ben-Hadad. Allah mau Ben-Hadad dihukum. Bayangkan betapa murkanya hati Tuhan melihat tangan kanannya untuk menghukum Ben-Hadad, malah sekarang berjabatan dengan Ben-Hadad. Tetapi inilah yang terjadi. Ahab mengasihani siapa yang mau dia kasihani. Dia lupa bahwa yang berhak memutuskan itu adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen pun sama. Kita seringkali menjalani takhta hidup kita dengan sembarangan. Kita kerjakan apa yang kita mau, kapan kita mau, dan bagaimana kita mendapatkannya. Kita lupa bahwa Tuhan bukan saja penebus jiwa, tetapi Dia juga adalah yang memegang kuasa atas hidup kita. Dia memberikan pemeliharaan untuk satu sasaran yang jelas, yaitu kehendaknya dijalankan.
Ahab gagal karena dia merasa dialah yang duduk di tahta hidupnya, bukan Tuhan. Tetapi kita tidak akan gagal jika kita merasa dialah yang duduk di tahta hidup kita, dan bukan lagi diri kita sendiri.